Keberagaman budaya lokal yang dimiliki Indonesia beraspek di segala lini, mulai dari ragam seni abstrak dan kerajinan tangan, kuliner, hingga mitologi. Berbicara mengenai mitologi, tentunya ada kaitannya dengan misteri yang terkandung di dalamnya. Dan maka dari itu, kita akan membahas 3 mitologi atau legenda yang berasal dari Indonesia. Ini dia, selamat datang di segmen Bisikan Malam. Legenda yang terkenal di salah satu wilayah Indonesia ini sudah sangat dipercayai oleh masyarakat sekitar. Nah, legenda hantunya itu mulai dari hantu pembawa keranda, hantu pembunuh anak kecil, hingga hantu legenda yang kita kenal dari SD bahkan teman-teman. Kita akan masuk mulai dari hantu pertama. Kenalkan, ini dia hantu pembawa keranda, Kromoleo. Kisah hantu keranda Kromoleo. Mitologi yang ada di Magelang, sosok hantu Kromoleo dikenal sebagai hantu yang berwujud sebagai pengantar jenazah. Dan hantu ini itu sangat populer di kalangan masyarakat desa-desa di kawasan kaki Gunung Merapi. Kisah legenda Magelang tentang rombongan hantu pembawa keranda legenda ini itu sudah menjadi cerita yang dipercaya masyarakat sekitar secara turun-temurun. Konon beberapa masyarakat ada yang memiliki pengalaman pernah berjumpa dengan Kromoleo. Menurut cerita yang beredar, jika sebuah wilayah dilewati Kromoleo, maka ada salah satu warganya yang akan mengalami seripah atau kematian. Nah, singkatnya, hantu legenda ini tuh merupakan petanda bahwa ada hal buruk yang akan datang. Rombongan Kromoleo itu biasanya berupa sosok-sosok hantu yang membawa keranda jenazah. Mereka mengenakan jubah hitam dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Rombongan tersebut akan menggumamkan kata tak jelas yang berbunyi Moleo, Moleo, Kromoleo. Dari sanalah nama Kromoleo berasal. Hingga dulu sampai sekarang masih banyak yang mengalami peristiwa mistis. Tidak sedikit warga yang mengaku melihat langsung penampakan keranda berjalan sendiri, bahkan lengkap bersama rombongan pengantar. Pengalaman horor ini itu pernah dialami salah satu warga Kecamatan Sawangan di Kabupaten Magelang bernama Puji Sri Rahayu. Bercerita jika dalam kepercayaan di kampungnya, wilayah yang dilewati lelembut ini akan mengalami seripah atau kematian pada salah satu warganya. Saya mengalami ketika naik sepeda motor hendak ke Magelang. Di sebuah jembatan saya melihat kerumunan orang. Pas sampai di situ, ternyata ada keranda dipikul. Diiringi banyak orang katanya. Keanehan yang dirasakan diperkuat dengan cerita Pak D-nya tentang hantu Kromoleo. Saat itu di kampung ada berita menyedihkan. Salah satu warga meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Jakarta. Nah, langsung tuh dibawa pulang ke kampung halaman mereka. Suasana di desa berubah menjadi mencekam. Baru sore harinya, jenazah tersebut tiba di rumah duka. Untuk sementara diinapkan dan baru keesokan harinya dimakamkan. Ungkap Puji yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Usai pemakaman, desa semakin sepi. Saat itu ada seorang Pak D-nya, Puji baru pulang dari rumah saudaranya. Ia harus melewati depan rumah warga yang baru meninggal itu. Pak D berjalan kaki sendirian. Tapi setelah melewati rumah duka, ia mendengar suara orang di belakangnya dan jumlahnya sangat banyak. Padahal sebelumnya itu sepi. Pak D menduga ini hantu, tuturnya. Semuanya mendengung, tak jelas apa yang dilafalkan. Pak D-nya Puji itu lalu menengok ke belakang. Nah, ternyata suara itu berasal dari banyak orang yang sedang menggotong keranda mayat. Kami menyebutnya kami tengengen. Nah, Pak D akhirnya berjongkok dan rombongan itu melewati Pak D. Suaranya seram. Moleo, 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 Kramaleo, Moleo, Moleo. Saat mengucapkan Moleo, Moleo, Kramaleo itu, suara Puji berubah seperti sedang membaca mantra. Meski hanya menceritakan pengalaman Pak D-nya, ucapan seperti mantra yang ritmis statis itu terdengar sangat seram. Menurut Puji, Pak D-nya tuh sempat menengok keranda mayat yang digotong tanpa kain penutup. Nah, di dalamnya itu terlihat mayat dibungkus kain putih kumal.
Bau bangkai menyengat dari sosok putih itu. Penggiringnya atau rombongan pengantar jenazah itu berjubah hitam dengan wajah pucat dan tatapan mata kosong. Mungkin seperti film zombie gitulah, kayak di film-film. Pak D kemudian berusaha meneruskan perjalanan pulang dengan dikuasai rasa takut. Apalagi bagi warga setempat, mereka percaya keyakinan bahwa jika melihat hantu penggiring jenazah harus ikut mengantar hingga ke ujung atau perbatasan desa. Nah, alasannya itu agar tidak ada warga yang meninggal di desa mereka. Pak D akhirnya berjalan mengikuti rombongan jenazah itu sampai batas desa. Padahal rumahnya sudah terlewat jauh papar puji. Setelah sampai di batas desa, tepatnya di pertigaan jalan, rombongan hantu penggiring jenazah itu terus berjalan menuju desa tetangga. Saat itu, Pak D membelokkan arahnya ke sebuah warung yang berada di pojok pertigaan jalan itu. Warung itu sudah tutup. Nah, Pak D membangunkan pemilik warung itu dan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Keesokan harinya, ada warga meninggal di desa tetangga yang dituju rombongan hantu penggiring jenazah itu, teman-teman. Kisah hantu Sumala. Kisah nyata menyeramkan ini terjadi di sebuah desa terpencil, Semarang. Berdasarkan penuturan dari mulut ke mulut, pernah terjadi kasus kematian anak-anak secara beruntun. Beberapa korban meninggal dunia tak wajar, diawali dengan hilang terlebih dahulu. Kata Sumala berasal dari bahasa Jawa yang artinya sumbering memolo atau sumber malapetaka. Nah, cerita ini tuh berawal dari keinginan Sulastri, istri Sudirman, yang ingin punya anak. Keduanya kemudian ke dukun, dan setelah melakukan ritual, Sulastri itu hamil anak kembar. Dikatakan nih oleh dukun bahwa anak perempuan kembar itu satunya cantik, pendiam, dan baik, bernama Kumala. Dan satunya itu buruk rupa, bernama Sumala. Nah, dukun itu meminta agar kedua anak ini itu dirawat sampai umur 10 tahun. Setelah itu, Sumala yang buruk rupa ini itu akan pergi dan keluarga ini akan hidup bahagia. Tapi ternyata Sumala yang buruk rupa justru dibunuh tepat setelah dilahirkan. Dan tepat pada tengah malam jelang hari kelahiran Kumala yang ke-10, dimasuki Sumala yang berbeda alam dengan wujud iblis. Nah, bahkan Kumala dengan menggenggam pisau dapur, ia seketika berusaha menyerang Sujiman, ayahnya sendiri. Untunglah Sujiman itu bisa menghindari dari melompat keluar lewat jendela, meski dengan beberapa luka di tangan akibat menangkis. Ia langsung beralih ke desa untuk meminta pertolongan dengan sebuah kentongan. Ia membangunkan warga malam itu untuk diajak beramai-ramai menuju ke rumahnya. Nah, ketika sampai di rumah, kondisi rumah itu sangat mengerikan. Tapi Kumala sudah tidak ada di sana. Warga pun menyebar untuk mencari Kumala, sesuai arahan dari Pak Sujiman. Namun tak ditemukan apapun. Pak Sujiman menegaskan agar mereka mencari dengan berhati-hati. Warga mengira kalau ada seorang pembunuh yang berkeliaran, kini sedang membawa Kumala pergi. Mereka mulai mengambil senjata dan beramai-ramai menyebar mencari ke seluruh penjuru desa. Namun, saat pagi tiba, malah Pak Sujiman ditemukan sudah terkapar di kebun jagung dengan kondisi kedua matanya tertancap kayu parah hingga tertembus ke bagian belakang kepalanya. Sementara, Kumala tidak pernah lagi ditemukan sejak hari itu. Warga setempat menduga kalau semua ini adalah perbuatan rampok yang malam itu menjarah rumah Pak Sujiman dan menculik Kumala. Namun, semua itu menjadi jelas ketika Mbok Sum menceritakan kejadian apa yang terjadi. Untuk Mbok Sum, ternyata sebelum malam tragedi ini terjadi, Kumala meminta untuk pulang saja karena akan ada bahaya di sini. Dan untunglah Mbok Sum tuh paham dan menuruti kemauan Kumala. Mbok Sum menceritakan kalau semua ini adalah buah dari ritual yang dulu Sulastari lakukan untuk mendapatkan keturunan. Yang mana memang Bu Sulastri akan mengandung anak kembar, satu dari bangsa manusia dan satu lagi itu dari bangsa iblis yang ia minta bantuan. Harusnya Sulastri merawat kedua anak itu hingga usia mereka 10 tahun. Dengan pantangan yang buruk rupa akan memiliki sifat buruk dan nakal. Dan setelah berusia 10 tahun, anak iblis itu akan pergi meninggalkan keluarga ini sehingga mereka bisa bahagia. Jadi ya harusnya kan dirawat gitu ya. Jadi nanti si anak itu setelah 10 tahun akan pergi sendiri gitu. Namun sayangnya Sujiman membuat kesalahan dengan membunuh bayi buruk rupa ini tepat setelah kelahirannya. Dan akibatnya, jabang bayi iblis tersebut malah akan kembali ke dalam raga Kumala ketika memasuki usia 10 tahun.
Sumala yang sempat Kumala ceritakan sering membela dan melindunginya. Sebenarnya adalah saudara kembar beda alamnya yang memiliki sifat buruk berseberangan dengan Kumala yang sebenarnya baik dan pendiam. Nah, dan karena Kumala terlalu lemah untuk membela diri, Sumala itu selalu mengambil alih raganya ketika malam hari. Ia membalas kepada semua yang berlaku jahat kepada Kumala. Alasan Pak Sujiman pulang secepat mungkin karena si dukun menjelaskan kalau malam ini akan menjadi sangat berbahaya. Karena tepat di ulang tahun Kumala yang ke-10, dia akan diambil alih oleh saudara kembarnya yang merupakan jelmaan iblis. Dan malam itu, tepat pada malam hari kelahiran Kumala, iblis sudah mengambil alih raga Kumala dan berjanji untuk mengutuk seluruh keturunan yang ada di desa ini. Mbok Sum itu adalah satu-satunya yang selamat di malam itu. Beliau juga lah yang menceritakan semua ini kepada anaknya itu, Sabdo, yang sekarang dikenal sebagai Mbah Sabdo. Sedang Mbah Sabdo adalah salah satu tetangga Pak Abdi yang menjadi narasumber utama di balik cerita ini. Sejak saat itu pula, larangan soal anak-anak jangan bermain pada malam hari mulai dipercaya warga di sana. Meski begitu, kasus kematian anak secara misterius masih kerap terjadi di malam-malam tertentu. Beberapa kejadian anak hilang dan ditemukan di tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti misalnya di sumur, di dalam goa, hingga terjepit di bebatuan sungai ada. Ketakutan warga akan sosok Sumala yang masih bersembunyi di hutan dan mengutuk seluruh keturunan dari warga desa ini juga masih bisa dirasakan hingga sekarang. Buktinya adalah masih ada banyak sesajen darah di beberapa tempat di penjuru desa ini yang dipercaya oleh sebagian warga. Itu ditunjukkan untuk menahan amarah Sumala. Kisah hantu Mr. Gepeng. Indonesia memang tak pernah kehabisan dengan kisah mistis yang mampu membuat bulu kuduk merinding, dari Sabang hingga Merauke. Setiap sudut Nusantara memiliki cerita hantu yang begitu kental di masyarakat. Salah satu urban legend yang paling dikenal dan sering dibicarakan adalah hantu Mr. Gepeng. Aduh. Guys, sepertinya ada lagi guys. Tolong informan kami, ini baju apa sekarang? Udunan rakyat. Untuk belinya ada di tokonya UMKM juga. Oh, tokonya UMKM lagi 3 video guys. Ada 3. Yang pertama ada baju Vespa, topi Vespa, dan yang terakhir ada baju apa ini? Udunan rakyat. Dimana kalau kalian suka nih sama bajunya, kalian bisa beli di tokonya UMKM. Jangan lupa mampir ya untuk di check out. Mr. Gepeng adalah salah satu sosok misterius yang banyak dibicarakan di Indonesia. Sosoknya yang menyeramkan dan kisah-kisah beredar tentangnya membuat Mr. Gepeng menjadi salah satu urban legend yang paling populer di Indonesia. Nah, Mr. Gepeng itu pertama kali muncul pada tahun 1990-an. Ia digambarkan sebagai sosok pria pendek dengan tubuh yang gepeng, wajahnya pucat dan matanya merah menyala. Mr. Gepeng sering digambarkan mengenakan jas hitam dan topi fedora. Mr. Gepeng sering muncul di malam hari. Ia biasanya terlihat di tempat-tempat sepi seperti hutan, kuburan, dan jalan-jalan sepi, juga toilet. Mr. Gepeng juga sering digambarkan mengganggu orang-orang yang lewat dengan suara tertawanya yang menyeramkan. Jadi buat kalian nih yang sedang berjalan dengan teman-teman, tiba-tiba ketawa-ketawa yang menurut dia menyeramkan, akan didatangi. Ada banyak kisah yang beredar tentang Mr. Gepeng. Ada yang mengatakan bahwa Mr. Gepeng itu adalah hantu seorang pria yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Ada juga yang mengatakan bahwa Mr. Gepeng adalah makhluk astral yang berasal dari dimensi lain. Hingga saat ini, misteri tentang sosok Mr. Gepeng masih belum terungkap. Namun kisah-kisahnya tetap menjadi salah satu urban legend yang paling populer di Indonesia. Ada banyak versi cerita tentang asal-usul Mr. Gepeng. Namun, versi yang paling populer adalah bahwa Mr. Gepeng itu adalah hantu seorang pria yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Kisah tersebut itu berawal pada tahun 1990-an. Ada seorang pria yang meninggal sedang mengendarai mobil di malam hari. Pria tersebut sedang dalam perjalanan pulang dari kantor. Saat itu, ia sedang dalam keadaan mengantuk. Tiba-tiba, ia menabrak pohon. Pria tersebut meninggal dalam kecelakaan tersebut. Mayat pria tersebut ditemukan keesokan harinya. Mayat tersebut dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kepalanya gepeng dan wajahnya pucat. Orang-orang yang melihat mayat tersebut mengatakan bahwa mayat tersebut seperti hantu.
Sejak saat itu, cerita tentang Mr. Gepeng mulai beredar di masyarakat. Ada banyak mitos yang beredar tentang Mr. Gepeng. Ini adalah beberapa mitos yang paling populer tentang Mr. Gepeng. Nomor 777777. Mitos tentang nomor telepon ini itu tentu pernah terdengar saat era 90-an. Dengan menghubungi nomor tersebut, dipercaya Mr. Gepeng hadir keesokan harinya untuk memberikan sejumlah uang kepada orang yang menelponnya dengan cara diletakkan pada lubang toilet. Menarik ya, cara cepat untuk kaya. Mitos kedua, yakni penunggu toilet pada masanya. Banyak yang meyakini bahwa Mr. Gepeng gemar bersemayam di toilet, misalnya toilet sekolah, kampus, maupun umum, karena toilet identik dengan tempat kumuh dan menjadi tempat kesukaan setan. Yang ketiga, ada ritual pemanggilan Mr. Gepeng. Tak hanya dapat dipanggil lewat sambungan telepon, hantu Mr. Gepeng dapat dipanggil dengan ritual di toilet. Siapapun yang mau melihat Mr. Gepeng, mereka itu harus mendatangi toilet pada jam 11 malam dan melakukan ritual pemanggilan pada hantu tersebut. Ditambah lagi adanya rumor mengatakan bahwa berupa perempuan merasa sering diganggu ketika mereka berada di toilet sendirian. Menurut kabar yang beredar, untuk memanggil hantu ini, seseorang harus masuk ke toilet pada jam 11 malam. Dalam kondisi gelap dan sendirian, kemudian mengetuk pintu dari dalam sambil maju mundur sebanyak 3 langkah. Lalu ketuk kembali pintu toilet dari dalam toilet. Pada saat ia membuka pintu, maka orang tersebut akan dikejutkan dengan sosok Mr. Gepeng. Nah itulah teman-teman cerita tentang Mr. Gepeng. Yang terakhir ya, gimana menurut kalian? Apakah seram dari ketiga cerita ini? Yang pertama, ada sosok Romoleo. Yang kedua, ada Sumala. Dan yang ketiga, ada Mr. Gepeng. Jujur, pada era aku SD ya, tahun 2010 kayaknya, Mr. Gepeng tuh masih sangat terkenal di sekolah aku. Terutama di SD. Jadi anak-anak tuh pada takut untuk masuk ke dalam toilet. Karena mitosnya, awas, nanti di toilet ada Mr. Gepeng katanya. Gimana menurut kalian? Apakah 3 cerita legenda ini pernah kalian rasakan, terutama yang pernah melihat langsung sosoknya? Itu aja teman-teman, sampai berjumpa di video lainnya. Tunggu untuk 3 legenda selanjutnya yang akan kita bahas di minggu depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!